Bisa, selamat berjumpa lagi dalam program Ngobras, yaitu ngobrol serius tapi santai. Kali ini saya ada di coffee shop Gunting. Saya bersama yang punyanya, direkturnya. Haji. Dia selalu pernah. Assalamualaikum Pak Haji, Waalaikumsalam Pak Bos, wilujeng tepang deui santai pados. Petinggi di Pak. Petani kopi dataran tinggi. Oh, petinggi teh petani dataran tinggi. Petani kopi dataran tinggi. Pale, saya bertanya, itu produk kopi ini dari tahun berapa nih? Kita mulai menanam dari pasca krisis moneter 98, 99 tahun 2000-an kita nanam. Berapa lama tuh kalau misalnya dari penanaman? Kalau panen, kalau kita perhatiin, kalau kopi Arabica itu 1 tahun sekali, hanya intervalnya. Kalau mulai Maret ini mulai panen, ini 6 bulan ke depan. Agustus sudah hilang, September berbunga lagi untuk panen tahun berikutnya. Jadi proses ini dibikin kemasan apa aja? Nah, kalau kami produk turunannya ada kopi bubuknya Pak Bos, Java Brangan, nah, blend kopi Jawa Barat. Nah, Gunung Tilu aslinya dari Gunung Tilu. Pangalengan. Nah, kalau ini lebih, nah biji kopi yang sudah ditangrai. Ya masih Java Brangan. Ada di dalamnya ini sudah disangrai, tinggal dihalusin. Nah, kalau ini juga sama, beda packaging, beda olahan. Maksudnya packaging apa? Packaging itu wadah. Packaging Kemasan ya? Kemasan. Sudah produk ya. Untuk misalkan diolah sendiri atau misalkan sekarang produk olahan orang lain kerjasama? Diolah sendiri hanya 20%. Yang 80%-nya diekspor. Diekspor kemana aja nih? Berbagai negara. Ini ngomong-ngomong, Pak Haji itu sering healingnya keluar. Kemana aja nih Pak sampai kopi ini terkenal? Nah, kalau kita ya asbabnya saya petani kopi, pengolah kopi, tim pengajar barista, suka diundang. Kalau barista apa tuh? Barista itu ya tenaga penyeduh, di betul. kopi istilahnya barista. Nah, kami setelah diundang oleh Pak Presiden waktu itu ke Istana Bogor, kami terus keliling dunia. Kemana aja nih? Kan orang penasaran Ya, orang daerah bisa ke kita dunia. bisa waktu itu diundang oleh Pak Todung Lubis, Norwegia. Norwegia, wah itu biasanya jarang terjadi orang Terus daerah. kami diundang oleh dubesnya Bahrain. Bahrain. Pak Suhartono. Betul. Kita nyeduh lagi. Nyeduh lagi di sana. Terus mana lagi? Terus terakhir pasca pandemi saya nyeduh di Turki. Di Turki juga. Iya. Ke daerah Jerman sih apa? Jerman pernah, Pernah. Vietnam pernah, Dubai pernah, Riyadh pernah. Wah. Jadi keliling dunia. Keliling dunia. Yang jelas kita lidah saja menghijaukan alam ini dengan kopi. Dalam judul itu dalam rangka apa Pak? Karena kita keliling dunia mempromosikan. Iya, promosi kopi Atau Jawa Barat, Jawa West Barat. Java Kopi, Termasuk biar Jawa Barat. dikenal Betul. sama ya pecinta kopi di dunia. Responnya bagaimana Pak? Kan beda di Indonesia sama luar. Seperti apa responnya? Ya, Ketika menyeduh, responnya setelah tahu bahwa di Jawa Barat banyak kopi Arabica, dia ya terheran-heran. Dan setelah dicicip tidak sedikit yang dicicip itu, yang coba ya dicicip itu ngemesen langsung kita. Malah ada kunjungan balik ke tempat kita. Ya, termasuk rencana kita di tanggal 18 ini. Kita ada MOU dengan negara Malaysia. Negara Malaysia juga. melalui perusahaan Emrek namanya. Nah,
nanti Pak Agus bisa hadir juga di sana menyaksikan kata-kata tinggi Pak, ini kan kopi ya, kan orientasinya kopi jadi penyakit. Kalau kopi ini manfaatnya buat apa nih? Soalnya pengen tahu masyarakat takutnya diminum jadi penyakit. Yang jadi penyakit itu yang ada penyakitnya di dalam tubuh. Oh, betul. Justru kalau punya penyakit, minum kopi ini itu terapi. Oh, Pak. itu terapi. Saya mohon maaf, Betul. saya pernah dikasih musibah. Heeh. Nah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah stroke. Ya. Berapa lama? Nah, hanya beberapa minggu Minggu betul. waktu itu, dan saya pengalaman di Vietnam ada terapi kopi. Oh. Nah, terus di aplikator oleh saya sendiri minum pagi, siang, malam minum kopi ini tanpa ada campur tangan gula, Hasilnya gimana sih? ya bisa dilihat sendiri, bisa aktivitas lagi, dan tidak sedikit Pak Gus, mohon maaf bukan promosi, banyak yang stroke berdatangan ke sini. Oh, jadi begini. Terapi Besok terapi. gimana ini kan orang penasaran. Iya, Cara baik menjadi- dan Tangerang, Bandung, Jakarta itu pasien-pasien saya. cara menjadinya bagaimana nih? Tenang aja. Ya, caranya disaring atau ditubruk, tapi sampah-sampahnya itu dibuang. Yang kita minum adalah sari-sari kopinya saja. Betul. Pak, dari manfaatnya Pak, ini pemasarannya kemana aja? Karena ini kan sudah melambang dunia. Iya. Pemasarannya gimana? Pemasaran ya normal aja, melalui pameran-pameran, dibantu YouTuber, kreator dan sebagainya. Makanya kalau rekan-rekan masuk ke TikTok ada saya di sana. Ada, pasti ada. Masuk Facebook ada saya di Soalnya sana. artis kalangan Kurang tinggi. Petinggi apa tadi? Petani kopi dataran tinggi. Hidup di kampung. Betul, tapi Pergaulan mah di di dunia penghasilan tingkat ya, dunia. ini dia mungkin harus menjadi motivasi para generasi muda ya. Karena orang di daerah itu, orang kampung itu, kalau misalnya betul-betul ulet, rajin dan kreatif serta berinovasi, itu tidak jarang menjadi orang yang terkenal di dunia. Tidak saja di Indonesia, di Jawa Barat, tapi di dunia. Inilah menyebabkan generasi muda yang harus bagaimana cara-cara misalkan menjadikan orang terkenal. Pak, ini untuk permodalannya sendiri, kan ini awalnya gimana sampai tumbuh seperti itu Pak? Kalau masalah modal itu klasik. Klasik gitu. Usaha apa sih yang tidak butuh modal? Betul, Yang jelas dengan perjalanan waktu, betul, trust, betul, kepercayaan dari luar itu makin terbangun. betul. Pertama, kita kalau ingin jadi bankable. Betul. Bengkel apa? Bankable itu dianggap perusahaan itu ya layak dapat kredit. Betul. Berarti kita harus berani pinjam ke perbankan biar oleh bank itu dibina. Karena udah kerjasama dengan mana aja untuk kita Kita awal-awal skala kecil pinjam pendanaan dari BRI melalui program PUR, ditingkatkan ke BNI, ditambah lagi Mandiri. Makanya jadilah kami binaan Bank banyak Indonesia. Indonesia, tapi persaingan utama Pak ya. Iya. Kejujuran gitu ya. Dan tidak sedikit ada dana CSR yang dikucurkan. Kejujuran. Paling lama Paling lama berapa? 1 bulan. Bulan bisa jadi baru jadi. Iya. Terus yang lain? Nah, makin awal, makin kesini, makin cepat. Ini Hani 3 minggu. 3 minggu. Terus ini dry wood atau istilah kita full wash. Iya. Ini 2 minggu. Semi wash 1 minggu. Makanya makin cepat diproses makin rendah harganya. Makin lama diproses makin tinggi. Harapan kami ya terus aja dibina dan difasilitasi supaya hasil proses kami, hasil processing kopi ini makin kualitasnya terjaga dan banyak buyer yang berdatangan.
petani kopi dataran tinggi, bukan ketinggi kayak Bapak. Bapak Air keliling-keliling di sana sangat luar biasa. Kenapa tidak? Tempat kami pun didesain itu supaya pengunjung makin datang ramai. Ke Bapak Bupati, Bapak Udas ya. Soalnya saya domisili di Pangalengan, Kabupaten Bandung juga, supaya tidak mau memisahkan diri kayak orang lain. Nah, terus dibilang Pak, para petani kopi dataran tinggi. Nah, dan difasilitasi mungkin peralatannya, terus penyediaan pupuk jangan langka, jangan susah seperti ini. Langka kalau kimia, dan emang kami mengurangi masalah kimia dikarenakan saya sudah mendapatkan sertifikasi organik. Tapi kan kimia mah tetap butuh untuk starter board. Nah, itulah mungkin obrolan kami dengan petani kopi dataran tinggi yang sudah terkenal, sudah viral di dunia ini. Mudah-mudahan apa yang direncanakan diarahkan dan mendapat respon dari pemerintah supaya bisa ikon Jawa Barat di berbagai perhatian kita masyarakat. Makanya terima kasih perhatian kepada Pak Presiden, Bapak Gubernur, Pak Bupati. Mudah-mudahan harapan dan buat Jawa Barat, buat terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih pemirsa, sekian ngobrol sudah sampai dari kopi dari kafe Jempa Priangan. ya Jempa Priangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.